Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nurul Kirom di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar pilkada dan pemilu. Dan pada kesempatan kali ini kita mengusung tema Belitung Cerdas Memilih, Akurasi Data untuk Demokrasi di Negeri Laskar Pelangi. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu dan narasumber ya, bisa narasumber dua seorang wanita yang hebat. Boleh saya perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Novita Preska Uttoseja, SIP MPD sebagai anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data Informasi, dan juga ada Ibu Lela Asfiani, SIP MSI selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Kirom. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Baik, terima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast kami, Ibu. Dan mungkin sebelum kita memulai podcast kita, alangkah baiknya kita mengenalkan diri kepada teman-teman pemilih, karena mungkin ada yang belum kenal nih, Bu ya. Iya, mungkin boleh dimulai dari Ibu Novita, bisa diperkenalkan diri kepada teman pemilih. Oke, baik. Izin ya Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pemilih, teman pemilih. Perkenalkan saya Novita Freska Uttoseja. Di KPU saya sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Saya tinggal di Jalan Patimurah, Tanjung Pandan. Demikian Mas Kirom. Terima kasih, Ibu. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum teman pemilih, Bu. Pak Mas atau Bang? Boleh Bu. Mas boleh. Perkenalkan, saya Laila Asfiani. Saat ini bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Jabatan definitif sebenarnya adalah sekretaris. Jadi saya sudah 2 tahun, sudah atau baru gitu ya. Sudah 2 tahun di Dinas Dukcapil. Kemudian saat ini sebagai PLT juga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Baik, terima kasih luar biasa ya, teman-teman sudah mengenal dengan narasumber pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Novita dan Ibu Lela, dan masing-masing mempunyai background dan profesinya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Boleh. Ini pertanyaannya langsung untuk masing-masing narasumber. Sama pertanyaannya, mungkin nanti bisa disampaikan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari Ibu melihat pentingnya kolaborasi antara data kependudukan dan penyelenggaraan pemilu? Jadi pastinya untuk data kependudukan dan penyelenggaraan pemilu itu punya peranan penting ya Bu ya. Nah mungkin dari Ibu bagaimana penting itu seperti apa dan kolaborasinya seperti apa antara KPU dan Dukcapil? Boleh dari Ibu Novita Bu, silakan. Baik, jadi kalau misalnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah ya Mas ya, dengan Dukcapil tuh kayak ya bestie lah diibaratkan Bu, karena selalu berkolaborasi harus bersama-sama. Pentingnya data itu karena semua berkaitan dengan data. Data dari Dukcapil, DP4 nanti kita verifikasi hingga panjangnya perjalanan data itu kemudian jadi DPT. Dari DPT inilah baru kita bisa menentukan jumlah TPS, jumlah ad hoc, jumlah kotak suara dan sebagainya. Jadi semua tergantung dari data itu. Jadi pentingnya banget gitu, penting sekali. Begitu Mas Kiram. Oke, terima kasih Bu Novita. Boleh dari Bu Lela bagaimana? Mungkin sebelum menjawab kolaborasi ya, Iya. Mas Kiramnya, saya sampaikan dulu apa sih Dukcapil itu Iya. beserta tugas dan fungsinya ya. Jadi Dinas Dukcapil Kabupaten Belitung itu adalah salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, dari pelayanan tersebut didapatkan output atau produk berupa mungkin yang seperti kita ketahui ada KTP, kemudian ada KK, ada akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain. Nah, dari pelayanan tersebut nanti dihasilkanlah data. Ya, jadi data yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini sebuah
sistem PDAK namanya. PDAK itu pengelolaan data administrasi kependudukan. Nah, dari data ini nanti tergambarlah penduduk Belitung itu jumlahnya seperti berapa jumlahnya, kemudian dari sisi golongan datanya seperti apa. Jadi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama, berdasarkan golongan darah dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah satu data tersebut adalah yang nantinya akan digunakan dalam pemilihan umum, yaitu DP4 nanti, DP4 atau data penduduk potensial pemilihan. Ini yang ketika akan berlangsung pemilu, pileg atau pilkada itu diserahkan kepada KPU. Nah, dari data ini DP4 ini berisi data penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Nah, kolaborasinya di mana? Kolaborasinya adalah, kan data penduduk itu dinamis ya. Iya. Setiap hari itu ada yang lahir, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah keluar atau yang datang, yang masuk, seperti itu. Nah, disinilah kolaborasi antara Dinas Dukcapil dengan KPU diperlukan dalam hal nantinya tujuannya mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat dan mutakhir dengan segala prosesnya, seperti itu. Baik, luar biasa, terima kasih Bu Lela sudah menjelaskan. Jadi teman-teman juga sudah tahu apa sih peranan dan tugas dari Discapil juga seperti apa, kolaborasinya seperti apa, sudah sampaikan. Nah, kalau untuk selanjutnya nih Bu, untuk proses sinkronisasi data antara Discapil dan KPU dalam penyusunan DPT itu seperti apa? Mungkin nanti dari Bu Laila dulu boleh? Oke. Jadi itu tadi data DP4 ya. Awalnya adalah bermulanya asal muasal pemilih tetap itu adalah dari DP4. DP4 ini adalah data awal, artinya yang sifatnya sementara. Jadi masih ada perkembangan proses-proses selanjutnya yang selanjutnya nanti akan menjadi daftar pemilih tetap ya Bu ya. Nah, di sini kita akan melakukan sinkronisasi data, seperti misalkan mungkin ketika dalam proses selanjutnya ada yang meninggal itu ini kan DP4 kan diserahkan ke KPU ya. KPU nanti akan melakukan proses-proses seperti verifikasi atau coklit. Nah, itu nanti akan ketemu nih permasalahan. Ada yang misalkan satu orang itu datanya 2 misalnya, data ganda dan sebagainya, kemudian ada yang sudah meninggal tapi ternyata datanya belum dihapuskan, seperti itu. Nah, di situ prosesnya kita saling bekerja sama, sinergi untuk melakukan pemadanan data. Nah, kalau untuk terima kasih Bu Laila. Untuk dari Bu Novita bagaimana sinkronisasi data ini Bu? Sama perjalanannya dari muara dari DP4 ya. Dari DP4 itu menjadi bahan kita untuk verifikasi di lapangan. Nah, dalam perjalanannya seperti yang diceritakan oleh Bu Laila, hanya saja kalau di KPU kan kita selalu lakukan penetapan Bu. Jadi setelah dilakukan coklit, terjun ke lapangan kan, kemudian didapatlah data pemilih sementara, kita plenokan, maksudnya ditetapkan secara berjenjang ke atas, lalu kita lakukan penelitian dan coklitnya lagi, itu kemudian jadi DPSHP, daftar pemilih daftar pemilih sementara hasil perbaikan ya, itu dilakukan lagi nanti sinkronisasi. Kemudian itu selalu kita lakukan tabrak data Bu, di tabrakan data seperti yang Bu Laila sampaikan tadi, selalu ada kemungkinan data ganda, itu selalu ada kemungkinan karena belum pindah tapi tidak dicabut tapi sudah bikin dokumen baru lagi ya Bu ya. Nah, itulah dilakukan tabrak data sehingga kita dapatkan daftar pemilih tetap, kemudian ditetapkan lagi secara berjenjang. Itulah DPT-nya. Jadi panjang perjalanan ya Bu ya. Jadi teman-teman pemilih kalau ngomongin data itu, apalagi untuk data pemilih itu memang perjalanannya panjang ya prosesnya. Jadi nggak jauh-jauh hari sudah dipersiapkan ya Bu ya. Dan selanjutnya nih Bu, kita bakal ngomongin mungkin ke Bu Novita dulu ini pertanyaannya.
Kalau untuk tantangan terbesar dalam pemutakhiran data pemilih, terutama untuk pemilih pemula, penduduk baru dan pindah domisili itu, tantangan terbesarnya seperti apa? Kalau tantangan terbesar sebenarnya kadang-kadang kita berusaha sekuat tenaga ya, Bu, ya, untuk menjaga hak suara mereka gitu, hak suara masyarakat. Cuma kadang-kadang di lapangan kita temukan ternyata justru, dalam diri masyarakat sendiri yang kurang aware gitu, Bu, kurang kurang aware dengan pentingnya data kependudukan itu. Jadi, kita lakukan sampling terhadap beberapa pemilih yang datanya tidak padan, contohnya misalnya ya, Mas, ya, ternyata di lapangan kita temukan ternyata sudah usia 20, 21 misalnya tapi belum punya iktp, eee, atau yang pindah tetapi mereka tidak merasa perlu untuk merubah, data kependudukannya. Jadi kadang-kadang, kalau dulu kan seingat kita ya kalau kita mau pindah lapor RT ya, Bu, ya. Sekarang kayaknya, itu jadi banyak kita temukan yang memang bahkan RT pun tidak tahu bahwa warganya sudah pindah. Nah itu kesulitan kesulitan di lapangan yang kita temukan gitu. Siap Mhm. Ibu. Dan mungkin atau mungkin ada tanggapan dari Ibu Laila terkait ini Bu? Ya, sebenarnya memang, kesadaran masyarakat itu masih, mungkin semakin ke sini semakin ini ya, tapi masih Mhm. adalah, masyarakat kita yang untuk pemutahiran data itu belum, belum aware lah Iya. seperti yang dikatakan Mhm. Bu Novita tadi. Contohnya, kita beberapa kali itu menemukan masyarakat yang sudah di rumah sakit, kadang-kadang baru mau rekam Betul. KTPL, yang sudah, sakit, sudah kecelakaan, itu kadang-kadang ya sebenarnya mereka sendiri yang ini ya, yang susah. Nah, tapi, kita selalu berusaha untuk ketika kita ke desa misalnya selalu menyampaikan untuk pentingnya, pemutahiran data, terutama untuk, eee, harus ada NIK dulu lah, bahwa Iya. masyarakat itu harus punya NIK karena itu kan satu data tunggal untuk, urusan semua itu BPJS, kesehatan, termasuk dengan, suara nanti itu, dengan NIK gitu, termasuk juga KTPL ini kalau untuk pemula itu memang, saya nggak tahu apakah anak-anak yang masih KTP pemula atau pemilih pemula itu kadang-kadang belum gercep gitu, istilahnya gercep untuk mengurus KTPL-nya, menunda-nunda, nggak tahu apa yang Iya. ditunda oleh mereka. Itu mungkin ya. Oke, baik Ibu Laila. Eee, dan melanjutkan lagi untuk ke pertanyaan ke Bu Laila ya, terkait Mhm, tentang data di Dukcapil sendiri, Bu. Nah, dari sisi di Dukcapil sendiri, bagaimana percepatan perekaman KTP elektronik dilakukan mhm. untuk mendukung hak pilih, terutama bagi pemilih pemula dan difabel nih, Bu? Apa yang sudah dilakukan dari Dukcapil sendiri, Bu? Kalau untuk difabel, kemudian, yang sakit, itu kita punya inovasi atau program namanya Pantas. Pantas. Pantas itu, program antar prioritas. Jadi itu kita jemput bola sifatnya, jemput bola kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi langsung ke depan pintu rumah Oh. masyarakat yang meminta. Jadi ini, masyarakat meminta atau desa meminta atau misalkan RT yang meminta kepada kami ada misalkan, difabel atau ODGJ, tapi ODGJ nggak milih ya. ODGJ misalnya atau yang sakit itu, kami datang. Jadi kita lakukan perekaman, KTPL seperti itu. Jadi kita langsung, datang ke rumah yang bersangkutan atau rumah sakit. Misalkan yang bersangkutan misalnya ada yang kecelakaan, kasus ada yang kecelakaan tapi belum punya KTPL gitu. Nah, itu kita datang ke rumah sakit. Kalau untuk perekaman KTPL pemilih pemula ini anak-anak Gen Z ya di SMA itu kita lakukan jemput bola ke sekolah-sekolah biasanya ya, ke sekabupaten itu. Sahabat. Ya. Baik. Dan kembali lagi ke Bu Novita nih, Bu. Kalau kita lagi ngomongin tentang data nih, Bu, pastikan ya tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa pasti data itu akan ada namanya data ganda, kemudian data yang mungkin berubah, yang meninggal dunia, seperti apa. Nah,
bagaimana dari KPU ini sendiri menangani data ganda itu, data pemilih meninggal dunia, dan data pemilih yang belum padat identitasnya seperti apa, Bu Novita? Heeh. Jadi yang tadi Mas Kiron sebutkan itu memang kriteria-kriteria pemilih yang harus kita cek lagi di lapangan. Itu masing-masing ada treatment-nya masing-masing. Jadi seperti misalnya kita mendapatkan data, salah satu data ini pemilih potensial, tetapi saat kita lakukan verifikasi di lapangan ternyata si pemilih itu sudah meninggal misalnya. Jadi kita harus tahu ini harus diapakan gitu. Yang tadinya harusnya ini menjadi pemilih potensial kan masuk lah istilahnya jadi pemilih, ternyata pemilihnya sudah meninggal. Berarti kita berikan pemahaman kepada keluarganya bahwa ini harus segera diurus akte kematiannya atau setidaknya minimal mendapatkan meminta surat keterangan dari RT. Karena kalau di KPU memang menggunakan prinsip de jure kan, jadi harus ada bukti dukung atau dokumen pendukungnya yang kita memasukkan pemilih atau men-TMS-kan itu harus ada bukti dukungnya. Jadi setiap kriteria ada treatment-nya masing-masing gitu Mas. Dari Bu Lela? Ya ini biasanya kita pemadanan data dari KPU dulu nih yang mengajukannya orang ini apakah masih ada atau Iya. apa atau datanya ganda seperti apa, baru kita lakukan pengecekan dan kita informasikan bahwa misalkan orang ini sudah pindah atau kalau dia ganda berarti yang satu harus dihapus gitu seperti itu. Oke, baik Bu. Sedikit menambahkan Iya, Mas, boleh. tadi ganda ya Bu ya dan canggihnya Dukcapil gitu Iya. kita aja wah hebat sekali gitu. Jadi kalau data ganda itu sudah disertai dengan keterangan true dan false ya Bu ya. Iya. Jadi misalnya nama Kirom misalnya Kirom datanya ada di Belitung dan ada di Jakarta Iya, misalnya. dua. Ada dua tapi Iya. sudah ada keterangannya true-nya benarnya di Belitung misalnya false-nya di Jakarta. Jadi Iya, kita nanti tinggal salah satunya hubungi ya dihapus. salah Iya. satunya dicoret canggih ya. Canggih. Iya. Kadang kan susah Bu. Ini sebenarnya tinggalnya di mana ya kan? Iya. Luar biasa sudah mulai ada Betul. perkembangan ya. Ya, karena kita menggunakan ya hari ini kan harus digital, Iya, harus betul. real time Iya. datanya. Data betul Bu. Nah, mungkin pertanyaan ini sama untuk Ibu Novita sama Ibu Lela nih. Sebenarnya sejauh mana sih kepemilikan dokumen kependudukan mempengaruhi partisipasi pemilih di Belitung? Mungkin dari Ibu Novita juga dulu. Karena kalau misalnya kita untuk memilih kan kita pasti harus terdaftar, tetapi nanti ada juga jenis pemilih yang bisa datang pada saat itu, pada saat pemilihan. Tapi syaratnya ya harus punya KTP tadi. Kalau tidak ada ya tidak bisa gitu, karena itu Iya. sebagai satu-satunya bukan satu-satunya, salah satu Untuk dokumen yang syarat untuk bisa memilih. Tetapi memang saking menjaganya tadi, saking menjaga hak pilih agar tidak hangus tadi, sebenarnya ada keringanan sedikit, misalnya bisa dengan kakak, tetapi ya itu tadi kalau misalnya memang kita bagaimana sebaiknya memang ada kesadaran Iya. dari masyarakat sendiri untuk memastikan mereka bisa memilih dengan memiliki dokumen kependudukan Betul. tadi sebenarnya. Oke. Kalau dari Ibu? Jadi kalau saya bilangnya dokumen kependudukan itu mungkin seluruh ini ya, tidak hanya Betul. aspek pemilihan gitu ya, adalah kita kan memang kalau secara urusan itu bukan pelayanan dasar ya, cuman dasar dari seluruh pelayanan termasuk ketika kita akan menjadi akan menjadi pemilih itu data atau dokumen kependudukan itu merupakan gerbang awal ya. Bukan hanya KTPL, kalau KTPL kan digunakan pada saat pencoblosan. Jadi bukan pada saat pencoblosan aja digunakan, tapi ketika di DP4 itu kan harus sudah punya NIK. Betul. Ya. Nah, kalau nggak punya NIK, jangankan dia nyoblos di DP4 aja dia nggak masuk gitu, seperti itu. Baik, Ibu. Jadi memang tadi memang penting sekali dan perlu ada kesadaran dari masing-masing masyarakatnya sendiri ya Bu ya terkait dengan data kependudukan. Nah, untuk Ibu Novita dan Ibu Lela, sebenarnya upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan menjelang pemilu saja itu mungkin ada upayanya seperti apa Bang? Maksudnya yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dari Ibu Lela dulu boleh upayanya biar masyarakat tidak menunda nih pengurusan. Kan masyarakat tuh sendiri kadang acuh ya terhadap dokumen penting, padahal dokumen itu kan termasuk dokumen penting. Itu bagaimana upaya yang bisa dilakukan dari Capil sendiri?
Ya mungkin kalau di beberapa kayak ada beberapa sekolah ya, SMK yang Mhm. mensyaratkan untuk siswa PKL-nya itu harus sudah punya KTPL. Hmm. Nah seperti itu. Jadi mau tidak mau Ya, mereka harus mengurus. melakukan perekaman. Nah itu, cuman ya memang ada kendala sih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mereka itu alasannya nggak tahu apa, menunda-nunda, sudah Heeh. kita lakukan ke sekolah, kita lakukan jemput bola ke sekolah, tapi alasannya, nggak dandan lah, belum make up, nggak bawa baju, padahal Heeh. sebelumnya kita sudah informasikan. Nah, paling Mhm. ini kita lakukan, apa namanya, koordinasi kerjasama lah terhadap, pihak sekolah, dinas, pendidikan ya yang terkait, Mhm. pimpinan daerah untuk turut juga melakukan, Mhm. apa namanya, Edukasi. edukasi Mhm. terhadap pentingnya kepemilikan, dokumen kependudukan, seperti itu. Mhm. Baik. Kalau dari Bu Novita dari sisi Mhm. KPU-nya sendiri bagaimana Iya. upayanya? Kalau dari sisi KPU kebetulan kan memang, di KPU pencocokan dan penelitian data itu Bu tidak dilakukan hanya saat ada pemilihan, tetapi ada, Oh iya, berkelanjutan kan berkelanjutan, Hmm. Coktas. iya. Jadi walaupun tidak ada tahapan kita Mhm. tetap melakukan Coktas itu dan terjun ke lapangan. Nah di situ, setiap kita melaksanakan Coktas itu kan biasanya kita menggandeng pihak desa kelurahan Bu. Jadi Mmm. ikut turut, serta, turun ke lapangan ke rumah-rumah. Nah di situ sering kami temui kalau misalnya yang sudah usia 20, 21 tapi belum punya KTP, eee, kita justru beruntung dengan membawa aparat desa, jadi mereka pun ikut mendorong gitu, "Ayo diuruslah Bu, ini bukan cuma untuk pemilihan aja," seperti yang Ibu katakan tadi. Iya. Jadi, dengan begitu akhirnya, yang tadinya mereka merasa mungkin aman-aman saja nggak pernah ditanya mungkin ya, tapi dengan adanya itu jadi, "Oh iya saya belum punya KTP." Dan rata-rata ada fenomena unik juga Bu, fakta di lapangan bahwa, beberapa yang kami sampling kenapa tidak mau, eee, merekam Paham. iktp itu KTP. takut Ambil. ditusuk ini golongan Darah darah, Oh, cuma itu kan memang sangat penting, kalau iya, misalnya terjadi iya, kecelakaan, sudah jadi tahu sudah golongan tahu golongan darah darah, jadi bisa seperti apa dilakukan ya. pertolongan dengan cepat ya Bu ya. Iya, Kemudian yang untuk, Kakak tadi saya sampaikan sepintas tadi, ya Masnya itu khusus untuk pemilih pemula maksudnya, bukan yang mhm, Iya, bukan yang yang muda sudah ya. ya, Iya. iya, yang pemilih pemula yang pada saat sudah sangat mendekati waktu pemilihan belum sempat merekam iktp, mhm, itu masih bisa dengan Kakak. Tetapi, saya sebenarnya sudah merasakan sendiri saat anak saya mulai 17 tahun, ternyata kan dia sebelum 17 data sudah masuk ya Bu iya, ya, Hmm. sebagai pemilih iya, potensial betul, gitu, heeh. Dan itu sebenarnya merekamnya tidak lama, prosesnya iya, sebentar sekali sebenarnya. Betul betul. Jadi, Dukcapil sudah, ya keren lah maksudnya heeh, tinggal bagaimana masyarakat bisa, memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan, Iya. gitu. Baik, jadi Mhm. teman-teman pemilih tadi udah disampaikan ya bahwasanya memang sama upaya yang sudah dilakukan dari Mhm. KPU maupun Dukcapil juga sudah berupaya melakukan sebaik Mhm. mungkin, baik dari Dukcapil juga memberikan layanan yang jemput bola ke iya, sekolah-sekolah supaya perekaman data kependudukan atau dokumen pendudukan juga bisa bisa semuanya iya, terjangkau ya Bu ya, dalam mhm, artian baik itu yang sudah usia 17 tahun maupun yang mhm, memang mungkin karena alasannya sakit iya, atau mas betul, berapa sudah diusahakan. Mhm. Dan dari KPU sendiri juga memang bukan hanya karena terkaitan dengan pemilu ya Bu ya, kita juga bahwasanya memang data kependudukan ya kita harusnya aware gitu kan, Ya. apalagi ketika kita sakit yang ditanya Mhm. pasti KTP-nya mana, iya, BPJS-nya mana. Ketika BPJS diminta BPJS tapi tidak ada data kependudukannya nggak bisa juga Bu ya, Heeh. itu kan jadi nggak bisa syarat bikin BPJS. BPJS makanya. Jadi memang data kependudukan itu sangat Ya penting. harus punya NIK dulu baru bisa bikin Itulah. BPJS. Apalagi kalau untuk yang ini, untuk anak yang baru lahir juga tercatat sudah ada NIK-nya belum sih Bu? Kalau ini? Sudah dia kan, ini kan integrasi. Jadi kalau Hmm. anak yang baru lahir itu mereka kalau udah diurus dapat, akte, Hmm. dapat KK, juga dapat kartu identitas anak. Udah Mmm. Jadi sana. udah langsung. Itu. Dan memang fun fact-nya di lapangan tuh banyak generasi yang Gen Z salah satunya itu yang memang masih kurang aware terhadap tentang itu KTP. Mhm. Padahal kalau sekarang mau gimana pun KTP itu pentingnya luar Ya. biasa penting ya. Iya, Dan apalagi ya
memang kalau yang misalnya munafik memang benar. Kemarin memang ada pas kita lakukan coklit ya Bu ya. Ternyata memang ada yang alasannya karena takut, karena jarum dicek golongan darah, atau mungkin ya ada alasan karena mungkin KTP kan fotonya seumur hidup nggak ganti Bu. Jadi mungkin ada yang alasan nggak bawa baju, nggak bawa ini gitu kan. Kalau dulu sih Bu, kalau anak-anak zamannya saya sendiri memang kalau KTP ya udah kadang pakai baju sekolah biasa Bu, baju sekolah datang ke, kalau kami kadang di kecamatan yang ada memang buka layanan itu di kecamatan juga bisa, jadi nggak mikirin penampilan segala hal. Yang sekarang ini udah mulai perkembangan zaman mungkin ya Bu ya. Jadi harus penampilannya sempurna lah ya. Mungkin mau dipajang di sosmed ya. Itu yang mungkin sering terjadi ya Bu ya. Dan lanjut lagi Bu, kita ke tema ini, pembahasan sesuai dengan tema kami. Dan pertanyaan selanjutnya sama untuk kedua narasumber kita. Nah, apakah ada tantangan khusus terkait geografis, sosial, atau budaya Belitung yang mempengaruhi akurasi data kependudukan, khususnya kaitannya dengan data pemilih itu? Mungkin dari Bu Laila dulu boleh terkait geografis, sosial. Kalau geografis ya, geografis dulu kita memang ada kecamatan pulau ya, kemudian desa pulau juga, ini memang yang akses terhadap pelayanan Dukcapil mungkin agak kurang bisa mengakses. Nah itu kita sering melakukan jemput bola juga ke sana, jadi atau undangan dari desa. Undangan dari desa kita lakukan semua layanan sih, tidak hanya KTPL yang mumpung sudah di sana kan Bu ya. Jadi semua layanan itu kita fasilitasi. Jadi memang kalau dari misalkan yang paling terjauh Sumedang ya, itu kita terakhir di akhir 2024 sih kemarin kita lakukan jemput bola ke Sumedang memang. Tapi kita sudah ada layanan online, jadi cukup via WhatsApp, jadi sebenarnya tidak mempengaruhi terhadap secara geografis ya. Memang hari ini kan udah globalisasi, digitalisasi ya, sebenarnya akses geografis itu tidak perlu menjadikan alasan itu. Walaupun memang ada. Nah, kalau secara sosial itu mungkin itu tadi lebih kepada awareness aja, pada awareness bahwa belum aware terhadap pentingnya kepemilikan terhadap dokumen kependudukan itu. Kemudian yang Gen Z tadi itu mereka juga belum aware juga lah sih intinya ya. Mungkin karena mungkin mikirnya juga baru 17 tahun, mungkin nanti di 18 tahun saja buat atau pas mau bekerja lah ya mungkin karena ada peluang untuk melamar pekerjaan. Nantinya belum kepepet. Belum kepepet mungkin ya Bu ya. Kalau dari Bu Novita sendiri bagaimana? Karena kan kita juga melakukan coklit untuk pemutakhiran data pemilih, itu pengaruhnya seperti apa Bu, tantangan terkait geografis, sosial, dan budaya Belitung? Kalau geografis sama seperti yang disampaikan Bu Laila, dengan digitalisasi sebenarnya jadi mudah ya Bu ya. Dan tambah lagi kalau di KPU itu kan ada badan ad hoc, jadi ada PPK, PPS yang akan bergerak di pulau tersebut misalnya. Kita tinggal menerima data dari mereka bisa melakukan verifikasi di lapangan. Kalau saya justru terbayangnya ya kita bersyukur gitu di Belitung dengan yang tidak terlalu complicated. Saya membayangkan kalau di kota-kota besar ya Bu ya, Jakarta misalnya ya, Kota Bandung yang padat sekali penduduknya dan banyak berpindah-pindah, mungkin rumah sewa atau kontrakan, saya membayangkan itu justru. Jadi bersyukur sekali kita di Belitung dengan kondisi penduduk walaupun ada pulaunya tetapi tidak terlalu rumit lah istilahnya. Gitu Mas. Dan di kesempatan ini mungkin juga bisa disampaikan ke Ibu Laila, mungkin bisa menyampaikan bagaimana terkait tadi kan mungkin belum bisa disampaikan semua yang di pas awal-awal tentang layanan dari Capil sendiri itu seperti apa untuk supaya meningkatkan aware dari masyarakat terkait tentang pembuatan dokumen pendudukan terutama di KTP elektronik. Mungkin bisa disampaikan program dari Dukcapilnya sendiri, kemudian layanan apa yang mungkin bisa diambil lah dalam artian atau bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak
tidak menyulitkan lagi. Pikirannya kan mungkin susah mungkin bikin KTP atau apa mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Ya, kalau yang layanan terbaru kami kan ada identitas kependudukan digital ya, itu eh, KTP dalam bentuk digital di HP, tapi untuk tidak hanya KTP saja sebetulnya di IKD atau identitas kependudukan digital itu ada banyak di situ dokumen kayak KK, kemudian dokumen-dokumen lainnya yang bisa diakses dan di di-download nanti di-print sendiri oleh masyarakat. Sebetulnya itu sangat memudahkan. Jadi tapi awalnya memang harus melakukan perekaman dulu. Nah, ini jadi kedepannya itu untuk IKD ini yang akan digunakan untuk bermacam-macam program-program nasional seperti pendidikan, kesehatan nasional seperti itu. Jadi mungkin kalau kawan-kawan kan males bawa KK yang gede atau KTP yang bentuknya kartu fisik itu, dengan IKD itu sebenarnya lebih memudahkan. Kalau HP kan pasti dibawa tuh ya, terutama untuk teman pemilih yang Gen Z itu pasti selalu bawa HP. Nah, di sini ada peningkatan kualitas pelayanan Dukcapil itu terutama untuk IKD gitu. Jadi kita nggak mau pindah pun bisa dari situ, mengubah data pun bisa dari situ. Jadi nggak usah datang ke Dukcapil kalau mau rubah data misalkan dari SMA menjadi mahasiswa atau sudah bekerja itu tinggal di IKD saja sebetulnya. Berarti kalau aplikasi IKD ini baru atau terbilang baru ataukah memang sudah? Sebenarnya sudah dari 2022. Cuman memang untuk cakupannya di Kabupaten Belitung memang masih rendah ya, karena mungkin walaupun di beberapa fasilitas umum itu sudah bisa menerima IKD, tapi mungkin ada yang masih pengennya kartu KTPL dalam bentuk kartu seperti itu. Jadi mungkin masih belum begitu luas yang mengakses seperti itu. Nah, kalau untuk dari Bu Novita, kita juga berbicara terkait data kependudukan yang tadi, yang mungkin Gen Z, yang sudah berusia 17 tahun tapi belum memiliki ektp. Kemudian pastinya sekarang ini kan perpindahan penduduk itu sangat cepat dan tiap hari pasti ada juga Bu ya. Nah, kalau misalkan dari KPU sendiri itu Bu, bagaimana Bu? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman dan masyarakat Belitung khususnya untuk yang warga-warga yang mungkin pindahan, mungkin seperti apa, karena sekarang ini masih banyak yang kurang aware Bu. Misalkan udah berapa tahun di suatu kabupaten atau suatu daerah tapi belum mengurus dokumen kependudukan pindahnya Bu, mungkin kan. Dan ini juga mempengaruhi terkait partisipasi pemilih kan Bu, untuk baik pemilihan maupun pemilu. Dan dari segi KPU sendiri bagaimana Bu menyikapi ini Bu Novita? Boleh sampaikan. Kalau di KPU kan memang kita dalam berbagai kesempatan, kalau dalam tahapan ya, kalau di luar tahapan memang kita tidak bisa banyak melakukan hal-hal itu, tapi kalau dalam tahapan kita biasanya masih gencar sekali, apalagi dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan badan ad hoc, yang artinya itu sudah mencakup seluruh tempat, seluruh daerah yang ada di Belitung, itu selalu kita sampaikan. Karena untuk kesadaran data kependudukan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Dukcapil saja, KPU saja, atau beberapa pihak lainnya, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama gitu. Dan salah satunya juga yang kami lakukan, kebetulan anak saya kan 17 tahunnya itu menjelang pemilu kemarin itu, jadi saat saya ajak merekam IKTP itu di Dukcapil, saya videokan prosesnya gitu, sampai akhirnya nanti sore bisa diambil. Nanti sore ya? Itu saya rekam semua dan saya jadikan video, saya share. Ternyata membuat KTP itu tidak serumit yang dibayangkan gitu, tinggal apalagi dengan datang saja mudah gitu, apalagi tadi Bu Laila sampaikan tanpa datang pun masih bisa kita lakukan, malahan jemput bola datang sampai ke itu luar biasa sebenarnya, sudah dilakukan, effortnya sudah luar biasa. Jadi kita berusaha menjaga hak pilih masyarakat ya Bu ya,
sekarang masyarakatnya yang harus lebih aktif lagi memastikan mereka sudah menjadi pemilih atau belum gitu. Kalau untuk Mau dari nambahkan ya sedikit boleh. ya. Silakan. Terkait itu mobilitas penduduk di Ah. Kabupaten Belitung kan memang tinggi ya, terutama karena daya tarik perkebunan ya, kemudian ada pariwisata juga, sehingga banyak penduduk luar yang menetap di Belitung, cuman bukan merupakan penduduk Belitung, artinya KTP-nya bukan KTP Belitung. Nah, ini kami selalu menginfokan ke desa, terutama dalam setiap kesempatan untuk sosialisasi, bahwa untuk pindah menjadi penduduk Belitung itu sekarang gampang gitu ya. Jadi nggak perlu ke daerah asal untuk ngurus, cukup kalau sudah tinggal di sini ya udah ngurusnya di Dukcapil sini aja, biar komunikasi ke Dukcapil daerah asalnya biar dari Dukcapil Belitung, seperti itu. Jadi kan mungkin bayangannya untuk ngurus pindah itu mesti datang lagi ke sana, memerlukan biaya, memerlukan waktu juga. Nah, itu kita saat ini sudah cepat lah, tidak perlu memerlukan biaya lagi bagi mereka yang ingin ngurus pindahnya, seperti itu. Ya. Baik, bolehlah. Jadi memang buat teman-teman pemilih sudah disampaikan tadi dari Bu Novita dan Ibu Laila bahwasanya apalagi untuk Dukcapil sekarang untuk layanannya sudah semakin berkembang, semakin banyak, semakin luas ya Bu. Yang tadinya mau pindah penduduk KTP-nya itu yang harus, kalau dulu kan mungkin masih harus ke ini ya Bu ya, mengurusnya ke daerah asal. Tapi sekarang ini sudah disampaikan Bu Laila bahwa untuk teman-teman pemilih yang mungkin yang di Belitung mungkin pengen ngurus perpindahan ininya, tapi karena mungkin mikir biayanya harus ke kampung halaman, ngurus kan, sudah disampaikan nanti bisa langsung ke kantor di Dukcapil. Kalau tidak mau ke kantor pun lewat WA bisa. Lewat WA bisa. Nah, itu sudah semakin dimudahkan. Jadi harapannya setelah ada podcast ini Bu, teman-teman pemilih semuanya dan masyarakat Belitung juga lebih aware terkait tentang data kependudukan Bu, dan bisa mensukseskan juga program dari Dukcapil maupun dari KPU sendiri. Dan kita sudah sampai di sesi akhir Bu ya. Luar biasa, sudah ngobrol panjang. Dan untuk di sesi akhir ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari baik Bu Novita maupun Bu Laila kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Belitung terkait data kependudukan dan data pemilih untuk penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di masa yang akan datang. Mungkin dari Bu Novita dulu boleh. Silakan Bu. Baik, makasih Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya, saya mengikuti sekali perjalanan data ini pada pemilu kada ya. Kalau pemilu saya hanya ikut setengah. Jadi pilkada itu mengikuti dari awal sekali bagaimana ternyata data itu bukan sekedar angka-angka saja gitu, angka-angka yang muncul, tapi di dalam menemukan angka itu perjalanannya luar biasa. Istilahnya menyeberangi laut, gunung dan lain sebagainya gitu. Jadi dan itu melibatkan banyak sekali orang gitu. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita sama-sama bareng-bareng gitu, jangan hanya dari penyelenggara tapi juga dari masyarakat itu tumbuh kesadaran sendiri bahwa suara kita itu ikut menentukan masa depan kita ke depan gitu. Jadi harus sama-sama gitu, nggak bisa kita cinta bertepuk sebelah tangan ya kita sendirian mati-matian misalnya, tetapi harus sama-sama, harus bareng-bareng. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Bu Novita. Baik Ibu Laila, silakan. Buat teman pemilih masyarakat Belitung khususnya ya, mari kita sama-sama berpartisipasi untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan data kita. Yang bagi khususnya pemilih pemula, segera lakukanlah perekaman KTPL. Kemudian untuk masyarakat yang lain, segeralah pemutakhiran data itu dilakukan seperti dilaporkan pindah, datang, atau lahir, meninggal, itu segera dilaporkan. Jadi karena data kita adalah suara kita, jadi pastikan data Anda benar. Wah, luar biasa. Baik ya, teman-teman pemilih sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Luar biasa, kita udah ngobrol yang cukup panjang dengan Bu Novita dan Bu Laila terkait tentang data ya Bu ya. Dan buat teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Bu Laila dan Bu Novita bahwa data kependudukan itu yang aware tuh bukan hanya dari
penyelenggara pemilu seperti KPU ataupun dinas pendidikan, tapi ini tanggung jawab dari masing-masing masyarakat pribadi masing-masing, karena ini data untuk kepentingan pribadi juga ya Bu ya, bukan untuk kepentingan Dukcapil ataupun kepentingan dari KPU. Mungkin itu saja Ibu Novita, Ibu Lela, terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah berkenan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan di sesi berikutnya bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman-teman pemilih, terima kasih banyak sudah support kami, dan jangan lupa selalu dukung tayangan kami, podcast kami. Jangan lupa subscribe YouTube kami, ya, follow IG kami dan sosial media KPU lainnya. Dan terima kasih atas pertemuan ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi maupun dari narasumber. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.